Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa berjumpa lagi dalam perenungan firman Allah di hari ini. Dan firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 128 pada ayatnya yang pertama. Firman-Nya berkata demikian, nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar, menasehati kita, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Siapa yang berbahagia menurut ayat ini? Yaitu orang yang takut akan Tuhan. Itu berarti bahwa kebahagiaan itu hanya milik orang yang takut akan Tuhan. Yang tidak takut akan Tuhan, tidak mungkin dia akan berbahagia. Lalu apa yang dimaksud dengan takut Tuhan? Kalimat selanjutnya mengatakan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi orang yang takut Tuhan adalah orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Lalu jalan yang ditunjukkan Tuhan itu ada di mana? Yaitu ada dalam firman-Nya. Sehingga orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya sama dengan artinya orang yang hidup menurut firman. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Dan ketika dia orang yang takut akan Tuhan, yang hidup sesuai dengan firman, maka dia disebut sebagai orang berbahagia. Itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, sangat penting untuk kita terus belajar, untuk kita terus mengusahakan menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, kehidupan yang sungguh-sungguh mau berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Karena ketika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, maka kita dikategorikan sebagai orang yang berbahagia. Itu berarti bahwa betapapun kita punya suatu jabatan, betapapun kita punya harta kekayaan yang melimpah, tapi kalau kita tidak takut Tuhan, maka tidak akan mungkin kita akan mengalami apa yang namanya kebahagiaan itu. Itu berarti bahwa mari kita kalau kita mau berusaha jadi orang kaya, mari kita bekerja keras, tapi kita juga harus bisa mengimbanginya dengan kita juga berusaha supaya kita menjadi orang yang takut Tuhan. Dalam ayat yang lain dikatakan bahwa takut Tuhan adalah sumber kehidupan. Takut Tuhan itu mata airnya suatu kehidupan. Nah, kalau takut Tuhan itu mata airnya kehidupan, betapa pentingnya dalam kehidupan kita sebagai umat untuk terus kita mengejar, untuk kita terus belajar, untuk kita terus berusaha supaya kita masuk dalam bilangan orang yang the fear of the Lord, bilangan orang yang takut Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, yang hidup menurut sesuai dengan firman, maka disitulah kita akan mengalami apa yang namanya kebahagiaan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau keluarga kita takut Tuhan, maka saya percaya kita akan menjadi keluarga yang berbahagia. Tapi kalau kita keluarga, baik sebagai suami, sebagai istri, tidak takut Tuhan, maka tidak mungkin di situ kita akan mengalami apa yang namanya kebahagiaan itu. Tapi saya percaya ketika kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, kita terus belajar, mengejar, supaya kita termasuk dalam bilangan, termasuk dalam kategori orang yang takut akan Tuhan, maka saya percaya kebahagiaan itu menjadi bagian hidup kita. Itu berarti bahwa sebagai orang tua kita tidak hanya menyekolahkan anak kita setinggi-tingginya. Itu baik dan itu harus. Tetapi kita juga harus mendidik anak-anak kita, menasihati anak-anak kita, mengingatkan anak-anak kita bahwa menjadi orang yang takut akan Tuhan itu juga sesuatu yang sangat penting. Karena itu juga menentukan dan mempengaruhi apakah mereka akan berbahagia atau tidak. Jadi
menasihati anak, memotivasi anak untuk memiliki semangat juang, memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar, dalam menuntut ilmu, setinggi-tingginya, itu hal yang baik. Tetapi jangan lupa juga sebagai orang tua untuk kita terus mengingatkan dan menasihati anak-anak kita bahwa menjadi orang yang takut akan Tuhan juga itu sesuatu yang lebih penting dari semuanya itu. Karena dengan kita menjadi orang yang takut akan Tuhanlah, maka kebahagiaan menanti kita. Kebahagiaan itu menjadi bagian hidup kita. Kebahagiaan itu akan menjadi garansi dalam hidup kita di masa-masa yang akan datang. Dan saya percaya apa kata firman itu ya dan amin. Jadi hanya orang yang takut akan Tuhanlah yang disebut sebagai orang yang berbahagia. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami, menasihati kami, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kami percaya bahwa hanya orang yang takut Tuhanlah yang bisa mengalami kebahagiaan dalam hidup ini. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus tolong kami. Supaya kami terus belajar dan berusaha menjadi orang yang takut akan Tuhan. Supaya kebahagiaan itu akan menjadi bagian dalam hidup kami. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.